Halo sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Jalur Global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memiliki keragaman bentang bahari yang lengkap dan luas. Lautan luas, danau hingga sungai-sungai panjang tersebar di beberapa wilayah. Nah, sungai-sungai mengalir dengan panjang ratusan kilometer dan memiliki sejarah dan keunikan tersendiri, guys. Di kesempatan kali ini admin ingin memberikan sedikit informasi atau pengetahuan tentang 10 sungai terpanjang di Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat kepada orang lain dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas panjangnya mencapai 1086 km, sekaligus merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini dapat dilayari sepanjang 942 km. Sungai ini terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat, guys. Aliran Sungai Kapuas terletak di Pegunungan Muler. Sungai ini memiliki fungsi vital, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah alirannya. Jalur sungai ini dimanfaatkan sebagai akses modal transportasi untuk mengangkut kayu gelondongan dari kawasan penebangan ke pabrik penggergajian. Sungai Kapuas melintasi sejumlah daerah sehingga dijadikan masyarakat jalur transportasi, bahkan daerah-daerah di tepi sungai dijadikan sebagai objek wisata menyusuri Sungai Kapuas. Banyak daerah di pinggir sungai yang menarik disulap untuk menjadi pariwisata. Di samping itu, hutan yang masih terlindungi dan baik turut menjadikan Sungai Kapuas menjadi terjaga kelestariannya. Yang kedua adalah Sungai Mahakam. Sungai ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan mempunyai panjang sekitar 920 km. Di sini terdapat habitat hewan langka yaitu pesut Mahakam. Selain itu, Sungai Mahakam juga mempunyai peran penting bagi masyarakat sebagai jalur transportasi, sumber air, dan Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah yang dilalui Sungai Mahakam sekitar 41% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sungai Mahakam menjadi habitat berbagai spesies ikan. Pada aliran Sungai Mahakam mulai dari Kecamatan Melak di bagian hulu hingga Kota Samarinda di bagian hilir ditemukan 174 spesies ikan dan 9% diantaranya adalah spesies endemik. Nomor 3 yaitu Sungai Barito. Sungai Barito melintasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Panjang Sungai Barito adalah 890 km. Hulu sungai ini terletak di Pegunungan Sewanar dan bermuara di Laut Jawa. Sungai Barito terkenal dengan pasar apung yang dapat menjadi daya tarik wisata asing. Di pasar apung, masyarakat melakukan transaksi jual beli di atas perahu.
Daya tarik Sungai Barito lainnya adalah Jembatan Barito yang menjadi ikonik dan merupakan salah satu jembatan terpanjang di Indonesia. Sebagai sungai terpanjang di Kalimantan, sungai ini terkenal sejak ratusan tahun silam hingga kini masih dikenang. Berbagai mitos dan legenda tercipta di sekitar aliran sungai ini guys, yaitu diantaranya situs kerajaan Banjar di Banjarmasin, situs Patih Muhur di Batola, dan pemukiman suku Dayak di bagian tengah hingga hulu Sungai Barito. Yang keempat adalah Sungai Batanghari. Daerah aliran sungai atau disingkat dengan DAS Batanghari mempunyai luas sekitar 4,54 juta hektar. Terdapat 17 lokasi pos duga air, pos hidrometri yang terbesar di seluruh DAS. Ini menjadikan Sungai Batanghari sebagai DAS terbesar kedua di Indonesia. Daerah aliran Sungai Batanghari mencakup 4 provinsi. Sebagian besar atau 76% wilayah daerah aliran Sungai Batanghari yaitu bagian Provinsi Jambi yang meliputi 8 kabupaten dan 1 kota. Sementara itu sekitar 19% wilayah daerah aliran Sungai Batanghari merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat dan 1% sisanya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Jadi Sungai Batanghari merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan kota Jambi dengan daerah-daerah pedalaman atau juga jalur transportasi dari Jambi ke daerah luar Provinsi Jambi. Yang kelima yaitu Sungai Musi. Sungai Musi terletak di Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus merupakan sungai terpanjang di Sumatera dan salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Panjang sungai ini mencapai 750 km. Hulu sungai ini terletak di pegunungan Bukit Barisan yang kemudian alirannya bermuara ke Selat Bangka dan Laut Cina Selatan. Sungai ini membelah Palembang menjadi 2 bagian, yakni seberang ilir di bagian utara dan seberang ulu di bagian selatan. Sungai ini telah lama dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama Nusantara. Pemanfaatan ini dilakukan sejak Kerajaan Sriwijaya berkuasa pada abad ke-7 hingga ke abad 13 Masehi. Kemudian berlanjut pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dari abad ke-17 hingga ke-19. Lalu VOC sampai pemerintah Indonesia pada tahun 1970-an. Kini Sungai Musi dijadikan sebagai daya tarik wisata kota Palembang. Pada tahun 2018 pemerintah Palembang menyediakan 5 kapal wisata yang masing-masing dapat menampung 20 orang penumpang. Juga telah dibangun yaitu Jembatan Ampera membentang sepanjang 1177 meter dengan lebar 22 meter dan berfungsi menghubungkan daerah seberang ilir dan seberang ulu. Jembatan ini dibangun sejak April 1962 dan diresmikan pada 30 September 1965. Yang keenam, Sungai Mamberamo. Sungai Mamberamo adalah sungai terpanjang yang ada di daratan Papua. Namanya berasal dari bahasa Dani Mambe yang bermakna besar serta Ramo yang bermakna air. Sungai ini merupakan sungai dengan panjang fantastis di Papua serta menjadi salah satu sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Kawasan di sekitar salah satu sungai terpanjang di Indonesia ini masih sangat asli dan memiliki kekayaan hayati yang beragam, membuat kerap dijuluki Amazonnya Indonesia.
Sungai Mamberano memiliki panjang 670 km dan terletak di sebelah selatan Pegunungan Foja, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Potensi alam yang terdapat di sekitar sungai ini adalah batu bara, gas alam, dan emas. Pemerintah Indonesia pernah berencana membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di daerah ini. Yang nomor 7 yaitu Sungai Martapura. Sungai lainnya di Kalimantan yang masuk dalam deretan sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Martapura yang merupakan anak sungai dari Barito. Sungai ini memiliki panjang 600 km. Nama Martapura diberikan Raja Banjar keempat Sultan Musta'in Billah sebagai ibu kota yang baru didirikan sekitar tahun 1630. Setelah pindah dari Banjarmasin ke kawasan Kayu Tangi, di sebelah timur Kayu Tangi juga didirikan keraton baru yang disebut Martapura. Sungai Martapura juga kerap disebut sebagai Sungai Bandar Kecil atau Sungai Kayu Tangi. Pada zaman dahulu, banyak aktivitas para pedagang Cina di hilir sungai ini sehingga sempat dijuluki Sungai Cina. Yang kedelapan adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Nama sungai ini begitu populer sehingga dijadikan lagu keroncong berjudul Bengawan Solo oleh Gesang. Namun Bengawan sendiri memiliki makna sungai besar. Dalam bahasa Jawa merujuk pada panjangnya aliran dari Sungai Bengawan Solo yang mencapai 548 km. Sayangnya sungai yang mengalir di sepanjang Provinsi Jawa Tengah hingga Jawa Timur ini tengah menghadapi masalah pencemaran, guys. Hasil investigasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan pencemaran terjadi karena dampak pembuangan limbah industri, di antara adalah industri besar, industri kecil, alkohol, batik, dan peternakan babi. Dan diketahui sepanjang aliran Bengawan Solo terdapat 142 industri kecil yang memproduksi alkohol, 37 industri tahu, puluhan industri batik, serta industri peternakan. Yang nomor 9 adalah Sungai Digul. Satu lagi sungai paling panjang di Indonesia yang berada di Papua yaitu Sungai Digul. Aliran sungai ini sebagian besar melintasi area rawa-rawa. Sungai Digul mengalir dari lereng selatan Pegunungan Mauke dan mengalir mula-mula ke selatan, selanjutnya ke barat sampai bermuara ke Laut Arafura. Sebagian besar alirannya melintasi wilayah rendah rawa-rawa yang luas dan membentuk suatu delta dekat Pulau Dola atau sekarang Pulau Yosudarso. Sungai ini memiliki panjang 525 km atau 326 mil. Sungai ini juga menjadi saksi sejarah pada masa kependudukan Belanda, tepatnya pada abad ke-20. Rawa-rawa pada bagian hulu sungai ini dijadikan tempat eksekusi hukuman koloni di Tanah Merah dan dikenal dengan julukan Boven Digul. Yang ke-10 adalah Sungai Indragiri. Sungai Indragiri mempunyai fungsi dan peran penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di daerah Sungai Indragiri Riau. Untuk itu, kelestarian dan fungsi sungai terus dijaga. Sungai Indragiri memiliki panjang sekitar 550 km dan kedalaman rata-rata 2,22 meter, di mana untuk kedalaman minimum Sungai Indragiri yaitu 2 meter, sedangkan untuk kedalaman maksimum 35 meter. Sungai Indragiri berhulu di Pegunungan Bukit Barisan atau Danau Singkarak. Sungai Indragiri mempunyai 3 muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa Sungai Belu dan Perigi Raja dan Kuala Enok.
Masyarakat di sekitar daerah aliran Sungai Indragiri sangat bergantung dengan sungai ini. Air sungai ini dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, alat-alat dapur, bahkan aktivitas mandi. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap Sungai Indragiri disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat menengah ke bawah. Sejak beberapa tahun terakhir, air Sungai Indragiri mulai menghitam akibat dipenuhi sejumlah sampah dan limbah industri rumah tangga. Saat ini kondisi sungai kian memburuk. Luapan sungai juga tak jarang mengganggu aktivitas warga setempat, apalagi saat limbah sungai melewati lahan pertanian warga sekitar sungai. Saking buruknya, kondisi tersebut diperkirakan bakal menciptakan banjir tahunan. Dampak limbah ini juga mempengaruhi kesehatan pengguna sungai, di mana air sungai yang sudah dipenuhi kotoran terlihat keruh dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Oke guys, demikianlah paparan yang dapat saya berikan kepada Anda tentang beberapa sungai terpanjang dan terbesar di Indonesia. Semoga ini menjadikan manfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Subscribe, like, dan komen selalu saya nantikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.